sudah bergabung bersama kita di ruang Zoom saat ini. Yang pertama yang kami hormati Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD selaku analis kebijakan ahli utama Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek RI. Dan yang kami hormati Miss Linda Luciana Setiawan selaku Kepala Departemen Matematika Mentari Group. Selamat sore Pak Hendarman dan juga Miss Linda. Selamat sore, Nova. Ya, Selamat sore, Bapak Ibu. Miss. Pak Hendarmannya. Oh. Oke, sebelumnya kita akan menyapa juga narasumber utama kita, ada Pak Hendarman. Selamat sore Pak Hendarman. Pak Hendarman sudah bergabung bersama kita ya, Kak Nova ya? Betul, Bu Nat. Iya, mungkin nanti kita sapa kembali beliau ya. Baik, Bu Natali dan juga Miss Linda, terima kasih sudah menyapa kita terlebih dahulu. Dan juga selamat sore kepada Pak Hendarman juga ya, nanti mungkin ada sedikit kendala teknis, nanti kita sapa kembali. Baik, pada hari ini Bapak Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa akan membahas bagaimana orang tua dan tentunya juga pendidik dapat berperan aktif dalam mengembangkan potensi numerasi anak melalui berbagai dukungan kreatif. Nah, kami berharap melalui seminar hari ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan insight baru yang tentunya dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai acara kita hari ini dengan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Natalina Rimba selaku Direktur Program Pelajar Berkreasi. Kepada Ibu Natalina, kami persilahkan. Iya, terima kasih Kak Nova. Halo, selamat sore para orang tua, para guru yang terkasih yang sudah hadir bersama kami pada sore hari ini. Bapak dan Ibu dari hampir 190 sekolah di 57 kota di Indonesia. Wow, bersyukur banget. Mungkin masih banyak Bapak dan Ibu guru dan juga orang tua yang sedang ini ya, bergabung bersama kita karena hari ini masih hari kerja, mungkin Bapak dan Ibu guru juga masih beraktivitas di sekolah. Nah, kami akan terus tunggu acara ini kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan memang terdaftar ada 275 peserta untuk sore hari ini. Apa kabar semuanya, Ayah dan Bunda, Bapak dan Ibu guru? Terima kasih sekali. Sekali lagi kami ucapkan atas antusiasmenya untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Mentari Group. Di tengah semua kesibukan Bapak dan Ibu untuk menghadiri topik tentang mengembangkan potensi matematika anak-anak kita dengan dukungan kreatif dari orang tua. Nah, semoga acara hari ini memberikan manfaat, banyak tips dan cara yang bisa dibagikan oleh kedua narasumber kita, sehingga bermanfaat untuk ayah dan bunda dan juga para guru semua ya. Nah, Bapak dan Ibu, para guru terkasih, saya juga ingin menyapa secara langsung narasumber spesial kami. Sudah hadir bersama kita di sini yang dengan bangga dan penuh hormat kita sambut Bapak Insinyur Hendarman. Selamat sore, Bapak. Yang Selamat seperti sore, Bu. disampaikan oleh Kak Bapak. Ya, halo Pak, apa kabar? Halo Ibu, ketemu Iya. lagi Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Ya, Bu. Hendarman atas waktunya, atas Terima kasih, Bu. kesempatan dan dukungannya untuk kami dan kepada para peserta hari ini ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, beliau sebagai analisis kebijakan ahli utama dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Republik Indonesia. Nah, untuk memberikan paparan utama nanti. Pembicara kedua, kita sambut bersama Miss Linda Setiawan, yang sudah tidak asing lagi mungkin di kalangan para guru matematika karena sudah berkecimpung dalam bidang pelatihan selama lebih dari 15 tahun belakangan ini. Khusus matematika nih ya, Miss Linda. Selamat sore, Miss Linda. Selamat sore, Ibu Natali. Iya. Selamat sore, Pak Hendarman. Iya. Selamat sore Bu. Iya. Dan kami juga, iya Pak, terima kasih Bapak dan Miss Linda.
Kami juga ingin menyapa para rekan media yang sudah bergabung. Saya melihat juga ada Ibu Indri dari Antara News dan rekan media lainnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk hadir bersama kami. Nah, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, seperti yang kita sampaikan, tujuan dari seminar ini kita ingin memberikan suatu wadah, ruang diskusi untuk berbagi inspirasi kepada orang tua dan juga guru. Bagaimana kita bisa mendampingi anak didik kita dalam proses mereka mengasah bakatnya dan terus berprestasi di bidang numerasi, khusus anak tingkat SD dari awal sekolah dasar menjadi sekolah fondasi yang sangat penting. Nanti dari para narasumber kita juga akan berbagi tips dan trik ya kepada para guru sehingga kami tujuan dari mengadakan kompetisi lomba Mentari Matematik Olimpiade ini bukan untuk siswa yang hanya udah sering lomba di matematika, Bapak dan Ibu, bukan yang sudah hebat di bidang matematika, tapi kita ingin memberikan kesempatan dan peluang untuk siswa yang siapapun dia. Jadi jangan pernah khawatir, oh saya nggak suka matematika, saya nggak bisa matematika. Tapi kita ingin memberikan kesempatan itu dengan mengikut sertakan diri dalam memo atau nantinya lomba apapun yang diadakan oleh siapapun, anak itu bisa membuat dirinya merasa bangga dan bisa suka matematika. Itu sangat penting. Nah, dukungan untuk anak kita ini pasti berarti kan orang tua dan guru telah berhasil membuka jalan untuk anak kita meningkatkan percaya dirinya dan juga mengasah segudang potensi-potensi lainnya, tidak hanya matematika. Nah, karakter-karakter itulah yang ingin Mentari Group berkontribusi aktif dalam berbagai program. Mungkin tadi Bapak dan Ibu yang sempat ikut dari awal kami menampilkan berbagai banyak program kreatif dalam pelajar berkreasi, tidak hanya di numerasi, di lagu, di literasi. Nah, itu kita ada Jambore Ibu Pertiwi juga yang berfokus pada penguatan karakter. Itu juga kita baru adakan bulan Juni kemarin, dan semua dukungan itulah sangat penting dan wajib ditumbuhkan di setiap lingkungan sehingga itu menjadi modal ya untuk anak kita di masa depan yang lebih gemilang. Dan saya ingin mengucapkan selamat juga kepada para guru yang sudah hadir di sini yang selama ini terlibat dalam semua pengajaran dan telah sangat suportif kepada anak didiknya ya. Dan untuk buah hati kita, mari ayah dan bunda, akhir kata dan juga para guru bersama-sama kita terus menjadi kontributor aktif dalam pembentukan karakter anak kita yang lebih tangguh dalam berbagai kegiatan kreatif. Dan kami Mentari Group di sini hadir berkomitmen untuk terus membantu, terus mendukung Bapak dan Ibu guru, orang tua, dan tentu mendukung siswa-siswi kita menjadi lebih baik lagi dan terus punya daya tangguh juang yang tinggi. Akhir kata, selamat mengikuti seminar. Mari kita bangun pendidikan, majukan bangsa. Terima kasih Kak Nova. Begitu saja kata sambutan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Natalina atas sambutannya yang sangat powerful dan juga tentunya menyemangati kita semua ya, supaya lebih siap mengikuti sesi kita hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber pertama kita dengan tema antara prestasi dan karakter. Untuk itu, kita langsung sambut Bapak Insinyur Hendarman, MSc PhD. Terima kasih Mbak Nova. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyapa Ibu Natalina Rimba. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Udah lama nggak ketemu Bu, hampir 4 tahun atau Iya 3 Pak. tahun. Iya. 3 tahunan ya Pak ya. 3 tahun, semoga Ibu selalu tidak pernah putus-putusnya ya, juga memberikan motivasi dan kontribusi kepada pendidikan di Indonesia.
termasuk Ya, melalui amin, Pak. pelajar berkreasi Bu Natalina Rimba. Iya, Terima terima kasih kasih, juga Pak. nih saya diberi kesempatan Bu untuk ngobrol dengan mama papa ayah bunda ya. Iya. Kemudian Bapak Ibu guru yang luar biasa. Dan siapa tahu di sini ada anak-anak juga Bu Natalina. Mm-mm. Lalu kemudian saya ingin Iya, Pak. menyapa salam kenal untuk Bu Linda ya. Yang tadi saya dengar udah 15 tahun. Jadi nanti kalau tanya matematik jangan tanya sama saya gitu, tanya sama Bu Linda Setiawan. Mama Iya, Bapak Pak, jangan betul. tanya saya kalau sudah soal itu gimana misalnya kiat-kiatnya ya. Tapi yang penting ini kan berpikir kritis, logis gitu Betul, ya. Pak. Kemudian Iya. kreatif, inovatif dari Iya. lomba ini. Iya, benar banget. Benar Iya. sekali. Nah, ayah bunda ya, Bapak Ibu guru, anak-anakku ya, kalau ada yang ikut hadir di dalam webinar ini mungkin suatu webinar ya, dan sekaligus bagian dari Mentari Mathematics Olympiad ya tahun 2024 yang mana saya sudah pernah dengar dan tahu juga ya. Ini sebenarnya sebagai bagian dari kontribusi dari Mentari ya untuk berpartisipasi karena tidak mungkin sebenarnya pemerintah itu menyelenggarakan berbagai ajang lomba itu sudah pasti ya. Dan saya sebenarnya udah menyiapkan ini paparannya, kalau boleh saya paparkan gitu. Biar jangan kelihatan wajah saya terus di depan ini. Jadi kelihatannya paparannya seperti Silakan, itu. Pak, silakan. Ya, bentar. Mudah-mudahan terlihat ya. Ya, Terlihat, sudah Pak. terlihat dengan jelas, Pak. Sudah terlihat. Ini yang di depan, kalau yang pertama ini udah wajah saya sama Bu Linda nih. Kayaknya udah kemana-mana nih wajahnya. Yang, Iya, Pak, benar. iya. Kemudian ini judulnya antara prestasi dan karakter. Kenapa ini penting, Ayah Bunda, Bapak Ibu guru ya? Ini karena saya melihatnya keberhasilan itu tentunya akan dipengaruhi oleh karakter gitu ya, yang ada ya. Jadi keberhasilan itu dalam kata prestasi. Dan ini memang dikaitkan dengan karakter kita orang. Saya mempunyai asumsi kalau dia tidak berkarakter tidak akan punya prestasi seperti itu. Dan ini mungkin dilatar belakangi karena saya pernah juga menjadi kepala pusat di 2 tempat gitu. Kepala pusat penguatan karakter dan kepala pusat prestasi nasional. Dan inilah yang harusnya kita melihat, berikan kesempatan sebenarnya anak-anak ini. Ya, karena masing-masing anak itu punya bakat minat. Dan ini juga dalam kurikulum Merdeka ya, itu sebenarnya tantangan bagi Bapak Ibu guru adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada anak-anaknya yang masing-masing itu mempunyai bakat dan minat. Ya, dan jadi kita tidak bisa menyamaratakan seperti itu. Nah, di sini ada 4 tantangan talenta karena begini, ajang atau yang Memo 2024 ini menurut saya Bu Natalina ya, Bu Linda, Mama Papa ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu guru, ini akan bisa menjawab sebagai bagian dari pembentukan pengembangan talenta. Talenta itu adalah individu yang berprestasi sebenarnya, ya. Jadi ini harus dipupuk dimulai itu dari yang sangat rendah, ya, bahkan dari TK sebenarnya. Dan itu ada yang namanya desain besar manajemen talenta nasional, sehingga itu disebutnya pembibitan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mentari, ya, ini pelajar berkreasi, ini sudah mulai dari pembibitan, ikut menjadi bagian dari proses pembibitan talenta. Nah, kemudian nanti yang kedua, mungkin Mama Papa juga perlu tahu ya, betapa anak-anak Indonesia itu juga berhasil ya di berbagai ajang. Makanya saya tulis di sini sebagai prestasi ajang matematika. Dan pada bagian ketiga nanti ini yang saya asumsikan itu ada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru paham ya. Itu ada 6 ya nilai utama. Nah, itu diantaranya saya melihat ada beberapa yang memang sangat sinkron atau selaras dengan bagaimana mendukung prestasi. Dan keenam, ini adalah suatu mekanisme Bapak Ibu. Nanti saya juga berharap nanti Memo 2024 ini dikurasi sehingga mendapat pengakuan gitu ya dari pemerintah, sehingga Bapak Ibu, Mama Papa gitu ya, orang tua atau Bapak Ibu guru juga bisa mengatakan,
oh kita lebih baik ikut yang memo aja. Karena ini nanti akan berdampak juga ketika PPDB. Ya, nanti ketika masuk dari SD ke SMP. Itu jadi ini bisa dipertimbangkan. Ya, yang sekarang kita ribut-ribut, nanti kan ada jalur prestasi salah satunya. Nah, tantangan talenta ini cukup prihatin. Indonesia kalau kita lihat dari Global Talent Competitiveness Index, ini pada tahun 2022 di peringkat 86 dari 133 negara, bahkan ini turun ya 6 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu kalau kita perhatikan, kita kan punya 5 juta ya anak-anak itu. Ini harusnya 1% dari populasi peserta didik Indonesia itu harusnya punya 500.000. Jadinya bukan 5 juta, maksudnya 50 juta ya. Nah, selama ini Bu Natalina, Mama Papa Iya, ya, Pak. Bu Linda, itu kita kan sudah ada lomba-lomba nih. Kementerian ada, misalnya katakan Olimpiade Sains Nasional. Mungkin sudah dikenal oleh Mama Papa ya. Kemudian ada namanya FLS 2N, itu yang seni dan sebagainya. Dan itu dari lomba-lomba yang dilakukan oleh Kemendikbudristek itu baru 217.000 ya, yang tercatat ini yang berprestasi seperti itu. Jadi kecil sekali nih. Nah, ini mungkin bagus sekali Bu Natalina. Jadi Memo 2024 ini mungkin nanti bisa menjadi bagian yang akan memunculkan talenta-talenta yang tadinya terpendam. Yang menarik ini juga pakai bahasa Inggris. Wah, kalau saya ikut nih pasti kalah nih, karena saya nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, ini kemudian didukung juga manajemen talenta ini program prioritas dari Pak Presiden ya. Walaupun beliau mungkin sebentar lagi akan berganti gitu ya, tapi ini sudah ada nanti sebutnya manajemen talenta nasional. Jadi itu anak-anak yang berhasil itu, ya juara-juara itu, nanti dia bisa memasukkan kalau sudah dikurasi lombanya, kemudian dia masuk yang kami buat sistem informasi manajemen talenta, nanti dia mendapatkan kesempatan bahkan untuk beasiswa, Bu Natalina, Bu Linda, ya Mama Papa. Itu ada namanya beasiswa Indonesia Maju di kementerian. Mungkin sudah beberapa orang tua atau banyak orang tua udah kenal. Itu Mas Menteri dengan program itu kemudian memberikan kesempatan mengambil S1. Ya, walaupun nanti kan tapi dimulainya dari SD nih. SD, SMP, SMA, kemudian nanti mendapatkan kesempatan untuk memperoleh beasiswa itu. Dan kesempatan itu diberikan untuk belajar di perguruan tinggi di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, apa sih prestasinya? Mama Papa pasti juga pengen lihat anak-anak kita seperti gini. Pengen kan? Pasti Mama Papa, Bapak Ibu Guru. Kebanggaan ini. Coba kita pegang merah putih, kemudian kita berhasil dapat medali. Apakah bukan ini juga salah satu harapan kita? Tapi tentunya ini tidak bisa didapat begitu saja, Mama Papa, Bapak Ibu Guru ya, ini melalui suatu proses. Dan salah satunya ya, misalnya mengikuti memo ini, seperti itu. Jadi udah dilatih lah, ya, tidak hanya menghafal gitu kan. Kalau di sini itu kritis, logis, kemudian inovatif. Sekali lagi saya garis bawahi pakai bahasa Inggris gitu loh. Itu ini mungkin nggak tahu Bu Natalina, mungkin ke depan juga kalau nggak pakai bahasa Inggris ada 2 lomba nih Bu. Ini Iya, Pak. saran aja. Iya. Nah, Iya. inilah hasil-hasilnya ya Bapak Ibu, medali-medali ya. Ada di SD, SMP. Kami di kementerian itu mengadakan ini terus ya. Ada ajang ini Olimpiade Matematika tingkat nasional itu udah berlangsung lama. Tapi ini data yang hanya 2020 sampai 2022. Terus kita bisa lihat ini karena ini datang 57 kota kalau nggak salah ya. Bapak Mama Papa ya. Ini bisa dilihat nih Mama Papa. Ini kebanyakan di Jawa ya. Yang masih ini di sini kan di Jawa. Iya. Datanya. Ini juga mungkin Mentari bisa nerobos di daerah lain gitu. Bung. Iya, Ya Pak. walaupun terbuka tapi mungkin dibuatkan khusus daerah timur gitu Bu. Iya, Ini saran aja Bu Iya, Natalina. Pak. Iya, ini mungkin kalau saya diundang ya saya boleh dong Bu ya ngasih Iya, saran Pak. ke Ibu supaya lebih kelihatan gitu ya. Boleh, Kemana-mana. Iya. Nah, Siap. ini kemudian peraih medali Olimpiade Matematika. Anak-anak Indonesia juga sudah berhasil. Bapak Ibu sekalian ya, Mama Papa ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak kalah. Lalu siapa sih yang mendapatkan? Nah, ini dari Bali itu ada pernah mendapatkan perunggu.
Tapi sekali lagi dari Jawa, ini dia ikut di dalam Olimpiade Matematika Internasional, dia menang, terus kami buat tabelnya, ternyata berasal dari Jawa juga. Jadi kami Indonesia ini sampai tahun 2022 udah dapat 42 medali, ada emas, perak, perunggu. Tapi yang terbesar pemenangnya itu dari Jawa nih, Mama Papa. Ya, ini sekali lagi tantangan. Saya belum tahu di memo tahun lalu dari mana sebarannya, saya belum tahu ya Bu Natalina. Jangan-jangan mirip-mirip seperti inilah pemenangnya ya. Ya, sebarannya. Atau mungkin sebarannya di timur juga bagus ya, banyak. Banyak, Pak. Banyak sekali di timur malah Nah, itu yang akan tahun menarik. lalu. Iya, itu akan menarik. Lalu kemudian karakter. Ini pendukung ini. Jadi ini sebenarnya bagiannya. Walaupun ini seperti memo ya, olimpiad gitu. Mentari matematik olimpiad. Tapi sesungguhnya di balik itu filosofi yang ada adalah dia ingin menjadikan anak-anak itu kan bernalar kritis, kreatif, mandiri paling enggak. Ya, dari Betul, Pak. visi pendidikan Indonesia. Nah, tentu saja dalam kenyataan sehari-hari dalam kehidupan si anak-anak itu kadang-kadang juga harus bergotong royong. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan, ini sebenarnya bagian-bagian ini sudah terisikan. Ya, walaupun melalui ajang seperti ini, saya sebutnya ajang gitu, Bu Natalina, itu terminologi yang kami gunakan di kementerian. Jadi secara tidak langsung sudah juga menerapkan seperti itu, Bu Natalina, pelajar Pancasila. Ya. Nah, kemudian ini ada ya, saya nggak usah putar aja ini sebenarnya apa sih itu pelajar Pancasila sebenarnya. Saya lompat aja karena ini pakai ada waktu lagi. Nanti terlalu lama gitu. Ada 2 menitan ini. Nah, saya loncat Ada ke di berikut. YouTube ya, Pak ya ini. Ada. Ya, di paparan saya juga ada, Bu Natalina. Bu Natali, Pak. ya itu ada tautannya ini di bawah ini YouTube ya. Iya. Silakan. Kami bisa share nanti, Pak, ke para peserta nanti. Iya. Izin share ke para peserta. Oh, Boleh. silakan Bu Natali. I don't mind at all, Bu. Iya, Ya. Pak. Nah, kemudian di antara yang profil pelajar Pancasila, Mama Papa ya Bapak Ibu guru, ini secara tidak langsung dengan memo ini sudah mengembangkan juga ya bagian dari kemandirian gitu. Ya, anak-anak itu juga dia seperti di sini kan dia tahu dirinya, tahu situasi yang dihadapi. Ya, ketika dalam lomba itu diberikan soal misalnya, itu kan dia harus cepat menyesuaikan dirinya dan itu bisa melihat, oh saya di mana kedudukan saya dan saya harus bagaimana. Ini mandiri. Kemudian dia di dalam mandiri ini elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Walaupun masih kecil, anak-anak kita di SD itu ini udah mulai belajar, tentunya dengan seiring dengan usianya. Nah, kemudian regulasi diri, ya, ini mau nggak mau kan, ketika dihadapkan dengan soal-soal ya Bu Linda ya, dia mau nggak mau dia kan harus mengatur pikiran, perasaan dan perilaku ya, ya dalam usianya dia gitu, dalam usianya dia, ya. Kemudian yang bernalar kritis, ini jangan ditanya lagi matematika ini, karena setahu saya, mudah-mudahan nggak salah nih Bu Linda ya, matematika itu basic dari semuanya, dasar kan. Betul. Dasar keilmuan itu di matematika gitu. Orang mau belajar fisika, belajar kimia semua harus punya kuat di matematika. Ini menurut saya gitu ya. Kebetulan saya senang matematika, cuma saya tidak secanggih Bu Linda gitu. Nah, di sini secara tidak langsung nanti kan ada dia dikasih misalnya kalau ini informasi sederhana lah sesuai dengan tingkatan anak-anak SD ya. Misalnya apa sih informasi dan gagasan, kemudian dia bisa menganalisis enggak itu. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam matematika dulu itu disebut soal cerita gitu ya. Itu yang ada, kemudian dia mengaitkan ya. Terus kemudian dia kadang-kadang kita pakai lingkungan juga bisa seperti itu. Lalu dia merefleksi pemikiran dan proses berpikirnya itu nanti dalam satu proses sehingga akhirnya menemukan jawabannya. Kalau bahasa ininya mungkin seperti kasus-kasus kecil gitu ya Bu Linda ya. Dia diminta untuk memecahkan problem solving gitu ya. Betul. Nah, kemudian kreatif. Ini kreatif ini tidak akan mungkin kalau anak yang selalu diam aja, dia menerima gitu ibaratnya.
Seperti itu. Ini yang harus kita laksanakan. Dan ini matematika mungkin nanti dalam ajang ini, memo ini, mudah-mudahan itu bisa mengajak mereka. Dan bagi saya ini pantang menyerah juga penting. Karena kadang-kadang kan kalau mau ikut ini Bu Natalia, pikiran kita tuh kadang-kadang, nih maaf nih orang tua nih. Orang tua tuh mau Iya, kadang-kadang Pak. anaknya juara, harus juara. Kalau nggak juara Iya, dimarahin gitu mama bapak ya. Kok anak saya kalah iya, gitu ya. Kenapa dia bisa menang? Nah, nanti anaknya nangis terus orang Hmm, tuanya, mama bapaknya juga bingung gitu. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Dia harus kalah menang itu biasa aja, tapi dia harus iya, belajar berjuang terus seperti itu. Ini perjuangan sebenarnya. Jadi ini yang kaitannya. Dan yang terakhir, ini ada di kementerian. Jadi kami itu memberikan pengakuan. Ya, ajang-ajang manapun boleh. Kenapa? Karena begini, tidak bisa kementerian sendiri yang menangani. Begitu banyaknya variasinya, dinamika dari keilmuan. Nggak mungkin kementerian itu. Nah, itu kami makanya harus merekognisi dan mengapresiasi peran masyarakat. Salah satunya di Mentari ini. Ya, jadi ini bagian juga, dan Mentari juga ikut bersama-sama dengan pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kecerdasan anak kita gitu. Tapi ini melalui matematika ya Bu Natalia. Tadi iya, kan Pak. ada lagu-lagu juga tuh. Itu kan Iya, sama itu sebenarnya. Saya lihat ada, tadi di awal. iya, benar, Pak. Ada jambore juga, Pak, penguatan karakter Nah, dengan program Ibu Pertiwi. Iya, itu semua menjadi bagian karena kita harus bersinergi ya. Pemerintah dan masyarakat, komunitas apapun itu harus bersinergi. Dan untuk itu pemerintah memberikan penghargaan, pengakuan, dan ini dilakukan melalui kurasi, Bu Natali, Bu Linda, iya, Pak. Mama Papa. Jadi lomba-lomba tuh nanti dikurasi, itu ada prosesnya. Dari situ, nanti ajang-ajang ini dia bisa mendapatkan namanya pengakuan, ya, pengakuan dari ajang itu. Itu kami biasanya kasih nilai dan kasih bintang, Bu Natali. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai bintang 5. Nah, nanti dengan dikurasi itu, Bu Natali, Bu Linda, itu orang tua juga akan tahu. Itu juga sekaligus menunjukkan ya kredibilitas dari ajang ini, seperti itu. Dan nanti dia akan memilihnya itu lebih mudah, Bu Natali. Orang akan memilih itu karena itu pengakuan, dan nanti ketika ada PPDB, ya penerimaan peserta didik baru, itu otomatis dilihat dan diakui. Ya, dan sekaligus si anak itu, ya dia sertifikatnya, jadi ada bisa diusulkan oleh penyelenggaranya, Bu Mentari misalnya ya, atau pelajar berkreasi mengusulkan untuk dikurasi, bisa juga si anak yang mengusulkan, nanti satuan pendidikan sekolahnya yang membantu. Jadi seperti itu, dan itu tentunya saya percaya memo 2024 nanti akan melewati juga kurasi ya itu, dan dilihat aja nanti dokumen apa yang diperlukan. Jadi itu, dan aplikasi kurasinya seperti ini. Nanti gampang, apa namanya, kalau udah dapat bahannya udah nggak perlu di copy atau screenshot gitu ya. Nanti bisa dilihat. Jadi di sini ikutin aja. Ini sangat user friendly. Jadi bisa dengan cepat dipahami gitu. Dan prosesnya juga sangat cepat, Bu Natali, mau Bapak Ibu guru. Ya, sekaligus nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru ya ada ajang lain juga ingin dikurasi, silakan. Itu saja, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih Bu Natali ya. Terima kasih dalam arti kata saya apresiasi ya, karena Ibu nggak henti-hentinya tuh. Bu Linda, saya Bu Natali juga oke itu ya. Tadi ada buku pedongeng-dongeng itu. Jadi remind me few years ago back gitu ya. Jadi itu yang terjadi dulu di tengah panggung yang besar, saya jadi grogi sendiri waktu itu. Ya. Dan dari situ ternyata banyak lagi yang dilakukan, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mentari Group. Selamat sekali lagi Bu Natali pada Mama. Terima kasih, Pak. Silakan Sama-sama. Dan terus tim ya. Mentari Group juga. Iya, Bu Natali dan Bapak Ibu guru, ini juga menarik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Selamat sore.
Terima kasih kepada Pak Hendarman atas pemaparan yang sangat informatif dan juga tentunya inspiratif ya untuk kita semua. Dan terima kasih juga atas dukungan yang diberikan terhadap Memo 2024 sebagai sarana untuk siswa Indonesia dapat berprestasi. Semoga tadi pemaparan dari Pak Hendarman yang telah dibagikan ke kita dapat memberikan kita semangat baru untuk mendukung anak-anak Indonesia semakin bertumbuh dan berprestasi, khususnya di bidang matematika. Baik, Bapak Ibu, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Hendarman, maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang tidak kalah menariknya, dengan tema mengembangkan potensi matematika anak dengan dukungan kreatif dari orang tua yang akan dibawakan oleh Miss Linda Setiawan. Tetapi sebelum mulai sesinya nih Bapak Ibu, kita ingin menyampaikan beberapa hal penting terlebih dahulu. Ada dua hal penting. Yang pertama, selama sesi berlangsung, Bapak Ibu kami harap dapat berpartisipasi aktif untuk bertanya maupun memberikan pendapatnya melalui kolom chat Zoom atau bisa menyampaikan secara langsung kepada narasumber kita dengan cara Bapak Ibu dapat raise hand terlebih dahulu. Nanti akan diaktifkan mikrofonnya. Kemudian yang kedua, akan ada hadiah untuk 5 peserta terpilih yang aktif selama sesi ini berlangsung. Hadiahnya adalah 1 tiket gratis untuk mendaftar Memo 2024. Untuk itu, kami harap kita semua dapat berpartisipasi aktif ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu saja info pentingnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke narasumber kita. Mari kita sambut Miss Linda Setiawan. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu yang terhormat Pak Hendarman. Terima kasih banyak Pak untuk kehadirannya dan untuk begitu banyak semangat dan inspirasi yang dibagikan untuk kita semua Pak sore ini. Ibu Natalina, halo. Dan juga Halo, kepada Bapak Miss Ibu Linda. sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, sepertinya ada beberapa yang wajahnya cukup familiar. Tadi saya pantau. Selamat datang kembali kalau Bapak Ibu pernah mengikuti sesi saya ya. Baik, saya izin share screen saya sedikit saja menyambung gitu ya, mungkin menyambung obrolan inspiratif dari Pak Hendarman tadi. Jadi saya juga ingin menanggapi gitu ya, sekaligus sharing sedikit. Nah, mungkin saya membuka sharing saya di sini. Saya juga tentunya sebagai bagian dari Mentari Group ya, kami sangat bangga dengan Memo ini dan sudah bergulir, ini adalah tahun yang keempat dan tentunya saya juga terlibat ya di dalam prosesnya. Karena dari itu selain kebanggaan kami, tentu kami senang bisa mendorong gitu ya, mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui gitu sebetulnya apa yang menjadi cita-cita kami gitu dari Memo ini ya. Mungkin saya mulainya sederhana saja dari sesuatu yang mungkin banyak pendidik atau mungkin Bapak Ibu juga mungkin tahu ya mengenai 21st Century Learning Skill atau kecakapan belajar di abad 21. Nah, ini biasanya disingkat dengan 4C gitu ya. Barangkali kalau ada yang tahu boleh juga ya, kalau mau sambil diketik di kolom chat juga boleh ya, karena semuanya C dan kebetulan dari kata berbahasa Inggris. Biasanya sih kalau di kelas pelatihan ya, kalau dengan Bapak Ibu guru ini udah hampir semua juga sudah familiar sekali ya. Ya betul. Nah, kolaboratif, creativity gitu ya. Tinggal 2 lagi, sisa 2 lagi. Tadi juga sepertinya di presentasi Pak Hendarman juga ada, betul ya. Critical thinking. Jadi tadi sudah hampir semua sudah ketebak ya Bapak Ibu ya. Jadi 4C itu tentunya dari kata berbahasa Inggris ada critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. And I believe tadi juga sama di presentasi atau pemaparan dari Pak Hendarman dan tentunya dalam profil pelajar Pancasila sebenarnya juga sudah mencakup elemen-elemen ini gitu ya dengan beberapa terms yang berbeda. Nah, karena 4C ini sebetulnya buat apa gitu kan? Kenapa sesuatu itu penting? Saya sendiri juga adalah orang yang saya kira kalau kita pendidik, mungkin juga orang tua, saya sendiri juga banyak berkecimpung dan berkenalan dengan banyak pendidik ya. Biasanya kita selalu menanyakan gitu kan, kalau sebagai praktisi yang selalu reflektif kita biasanya bertanya kenapa gitu kan, kenapa kita melakukan ini, kenapa kita harus melakukan dengan cara A dan bukan B misalnya. Nah, mungkin dari poin yang tadi juga kenapa sih 4C itu penting? Nah, kalau saya simpel aja ya,
4C itu penting, saya pikir karena yang pertama, kalau kita juga tahu tentang lifelong learners ya, kita berharap tentunya siswa, peserta didik, anak-anak kita itu tidak hanya belajar karena mereka memang harus bersekolah gitu ya, atau memang dalam usia sekolah, tapi kita harapkan juga siswa-siswi gitu kan, dan generasi muda itu akan menjadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learners. Itu berarti sepanjang mereka masih mampu gitu ya, masih diberikan usia dan kemampuan, mereka masih haus dan mau terus belajar dan memperkaya diri. Nah, itu sebabnya 4C itu penting. Kenapa? Karena dengan adanya 4C, ini menjadi keterampilan yang menunjang para peserta didik untuk bisa jadi pelajar sepanjang hayat. Nah, yang kedua, tentunya kalau di matematika ini juga sering ya. Memang sih matematika itu kadang-kadang kalau dengar, saya kadang bercandanya begini, kalau saya kenalan nih, ini juga sedikit curhatan saya nih Pak Hendarman, kalau saya kenalan dengan orang pertama kali jabat tangan ditanya profesinya apa gitu ya, guru matematika, rasanya tuh langsung wajah orang ini bisa agak berubah sedikit gitu Pak. Mungkin karena matematika itu sering dikaitkan dengan problem solving mungkin ya, jadi kayaknya waduh gitu, waduh tantangannya besar gitu. Tapi sebetulnya melalui matematika gitu ya khususnya dan dari 4C tadi kita harapkan siswa itu memang bisa menjadi problem solver yang efektif. Bukankah sebetulnya di dalam kehidupan, dalam dunia profesional, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak diperhadapkan dengan permasalahan kan? Permasalahan itu bagian yang lumrah sehingga melalui matematika sebenarnya ada satu skill atau ada beberapa skill yang kita upayakan untuk kita kembangkan secara intensional supaya siswa bisa memecahkan masalah dengan lebih efektif dan sistematis. Supaya intinya jangan lari dari masalah gitu ya Bapak Ibu, tapi tentunya bagaimana masalah itu bisa dihadapi dan diselesaikan dengan sistematis dan efektif. Maka dari itu, dengan adanya 4C sangat mendukung ke sini. Jadi lifelong learners and problem solver itu kira-kira outputnya gitu ya dari 4C yang tadi mau kita upayakan. Nah, jadi gimana caranya? Jadi kan kalau tadi why-nya sudah, pertama mungkin what-nya kan tadi kan, what itu yang 21st century skill, kemudian why-nya karena lifelong learner dan problem solver tadi. Nah, sekarang how to do it gitu ya. Nah, saya akan berikan satu singkatan aja ya. Biasanya kan salah satu metode belajar konon dengan pakai singkatan ya, singkatan yang mudah buat diingat. Jadi di sini saya juga mau sharing saja sedikit bagaimana untuk kita mengembangkan 4C tadi. Nah, saya mau sharing singkatannya yaitu adalah 3C ya Bapak Ibu. Kalau di kelas pelatihan biasanya kalau yang sudah pernah ikut 3B, nah hari ini 3C ya. Nah, 3C itu apa saja? Nah, saya berikan kata berbahasa Inggris juga supaya sama gitu ya dengan yang tadi 21st century skill. Jadi how to do it ada 3C, yaitu C yang pertama adalah chance, C yang kedua adalah challenge, C yang ketiga adalah continuous support. Nah, jadi kita mulai dulu dari C yang pertama. C yang pertama itu chance ya. Chance itu berarti kesempatan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan atau menumbuhkan potensi siswa, menumbuhkan kemampuan atau skill mereka, tentunya harus ada kesempatan dulu. Karena kalau tidak pernah diberi kesempatan, bagaimana mungkin bisa ada pertumbuhan tadi ya. Kemudian yang kedua, challenge. Challenge ini bisa diartikan macam-macam. Kadang kalau kita bicara problem matematika misalnya atau soal matematika, challenge itu diidentikan dengan soal susah. Nah, tadi kalau contoh dari Pak Hendarman misalnya soal cerita ya. Seringkali ya kalau saya juga di kelas-kelas pelatihan gitu ya, kita bicara waduh soal cerita itu biasanya lumayan sulit untuk muridnya dan kadang-kala sulit juga untuk gurunya memandunya bagaimana gitu ya. Nah, jadi C yang kedua memang challenge. Tapi tentunya challenge again is an opportunity for growth. Jadi sebenarnya chance dan challenge ini seringkali beriringan ya. Dan kadang kesempatan itu muncul dalam bentuk tantangan yang memang sesuai gitu dengan usia dan tumbuh kembang anak. Tentunya karena di sini banyak guru-guru juga mungkin familiar dengan misalnya zone of proximal development ya ZPD kan. ZPD itu yang intinya adalah area pertumbuhan paling optimum, area pertumbuhan paling optimum dari setiap peserta didik. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau peserta didik tidak pernah ditantang untuk keluar dari zona nyamannya mereka saat ini, jadi apa yang sudah mereka tahu, apa yang sudah mereka bisa lakukan secara mandiri, itu mereka sebenarnya tidak mengalami pertumbuhan kan? Karena nyaman aja gitu di zonanya. Tapi
pertumbuhan akan mulai terjadi kalau mereka ditarik keluar sedikit dari zona nyamannya tadi. Nah, itulah yang disebut dengan ZPD, Zone of Proximal Development. Jadi zona pertumbuhan yang dekat dengan apa yang bisa mereka lakukan saat ini, tapi tidak terlampau kejauhan sehingga mereka nggak mampu menggapai. Gitu. Jadi pas gitu takarannya. Nah, disitulah challenge itu gunanya di sana. Jadi menarik keluar sedikit supaya akhirnya, again, siswanya bisa bertumbuh. Nah, yang terakhir, sejalan dengan ZPD tadi ya, nah perlu ada C yang terakhir tentunya, yaitu continuous support. Karena ini juga sesuai dengan teori ZPD tadi. Tidak mungkin anak itu juga setelah diberi tantangan keluar sedikit dari zona nyaman, apa yang selanjutnya perlu disediakan itu adalah support tentunya. Karena pertumbuhan itu again tidak bisa hanya terjadi alamiah tanpa ada dukungan apapun. Pasti perlu ada dukungan. Kan kalau kita pelihara tanaman juga misalnya kan perlu ada dukungan-dukungan dari luar kan supaya tanamannya bisa tumbuh dengan maksimal gitu ya. Jadi sama halnya dengan itu, potensi seorang anak juga bisa bertumbuh maksimal kalau ada dukungan continue, berkelanjutan ya. Jadi dukungannya itu bukan hanya one time support, tapi terus berkelanjutan. Misalnya kalau dalam konteks, karena kita sudah bicara tentang ajang tadi ya, ajang, perlombaan gitu ya, satu ajang kreatif, ini definitely sangat dibutuhkan ya continuous support. Karena kalau mau ikut perlombaan misalnya, mungkin nggak tiba-tiba kita show up on the D-Day gitu ya. Saya kira itu agak kurang prepare ya kalau seperti itu. Tentunya perlu ada langkah-langkah persiapan. Nah, di dalam langkah-langkah persiapan itulah baik orang tua maupun guru itu bisa memberikan continuous support. Misalnya dalam hal memberikan sarana yang sesuai, menyiapkan waktu, memberikan dukungan semangat gitu ya, sehingga siswa benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nah, jadi saya kira 3C ini akhirnya menjadi satu kesatuan ya ternyata, bukan hanya 3 hal berbeda. Jadi adakah kesempatan yang diberikan untuk siswa bertumbuh? Adakah tantangan yang cukup sesuai dengan khususnya dengan zone of proximal development-nya anak ya, yang memang sesuai dengan usia mereka gitu, supaya mereka juga bisa tetap enjoy dalam proses belajar dan bertumbuhnya. Dan terakhir, adakah dukungan berkelanjutan supaya di dalam proses si anak ini keluar dari zona nyamannya, dia betul-betul bisa bertumbuh. Jadi itu 3C-nya ya Bapak Ibu ya, chance, challenge, continuous support. Nah, kita lanjut lagi sedikit. Nah, jadi sekarang why lagi nih ya, why joining Memo ya. Tadi tentu dengan bangga ya kita sharing mengenai Memo ini, Mentari Mathematics Olympiad yang sudah memasuki tahun keempat. Kenapa atau alasannya apa gitu ya yang membuat Memo ini menjadi kesempatan untuk 3C tadi gitu ya. Karena di sini kita bisa simak di sebelah kanan itu ada 3 poin yang sangat bagus gitu ya dari Memo. Yaitu yang pertama, materi Memo itu berfokus pada kemampuan problem solving atau pemecahan masalah dengan higher order thinking skills. Kalau untuk guru-guru ataupun ayah dan bunda, mungkin HOTS ini kalau saya sering bercanda itu ya, HOTS itu memang topik hot gitu ya, karena selalu kita bertanya-tanya, aduh HOTS ini gimana cara mengembangkannya, bagaimana memfasilitasinya, bagaimana kita bisa betul-betul mengoptimalkan HOTS ini. Nah, salah satunya kalau ikut Memo ini, disinilah bisa ada chance untuk siswa itu praktek dan juga mengembangkan higher order thinking skill. Kemudian yang kedua, kalau dari soal-soalnya, itu memang menyesuaikan dengan konteks sehari-hari gitu. Jadi sesuatu yang mungkin siswa itu pernah temukan dalam keseharian mereka, tidak asing gitu lah ya, istilahnya dengan keseharian dari para siswa kita. Kemudian yang ketiga ini tadi juga sempat disinggung sedikit ya, mengenai literasi bahasa Inggris. Begitu. Ya tentunya kalau kita tahu memang sekarang kemampuan bahasa Inggris juga salah satu, atau sebetulnya bukan hanya sekarang ya, sebetulnya kalau kita berpikir bahwa dunia ini sudah semakin nggak ada batas ya, seperti satu big village gitu ya, semua orang terhubung dengan internet dan lain sebagainya. Maka literasi bahasa Inggris menjadi sesuatu hal yang makin lama makin lumrah sih saya lihatnya begitu ya. Contoh simpelnya kan mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mau
mengakses informasi saja misalnya melalui internet. Gitu. Seringkali ada banyak step atau tahapan itu tersedianya dalam bahasa Inggris gitu ya. Demikian pula kalau kita membeli gawai baru misalnya, kalau kita mau install programnya atau kita mau melihat seberapa komponen itu bekerjanya bagaimana, biasanya juga tidak jarang informasi itu diakses dalam bahasa Inggris. Jadi harapan kami melalui materi tesnya, melalui materi soal, siswa itu bisa betul-betul terpapar gitu ya dengan kosakata bahasa Inggris, dengan konteks soal dalam bahasa Inggris. Terlebih lagi soal cerita gitu ya. Kalau soal cerita mau tidak mau kan memang ada elemen literasinya di situ. Nah, literasinya diberikan dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas sedikit lagi ya mengenai HOTS itu tadi. Nah, ini sedikit aja. Kalau untuk teman-teman guru, rekan-rekan guru juga mungkin sudah lama ya kenal diagram ini, gitu. Intinya ini adalah satu piramida tahapan kognitif atau berpikir yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom, disebut Bloom Taxonomy. Jadi dari bawah ke atas, itu semakin ke atas adalah keterampilan berpikir yang kita sebut dengan HOTS atau keterampilan berpikir aras tinggi gitu ya, tingkat yang lebih tinggi. Kenapa disebutnya tingkat yang lebih tinggi? Karena kalau udah sampai ke level itu, seorang anak itu berarti harus punya usaha lebih gitu, effortnya lebih gitu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Sedangkan kalau di level LOTS itu masih lebih umum gitu ya, lebih sederhana. Jadi tingkat berpikirnya yang berbeda. Kalau yang 3 di bawah lebih sederhana, 3 yang di atas itu lebih kompleks. Tapi sekali lagi, is this really for everyone? Dan kadang-kadang saya juga ditanya gitu ya. Jadi apakah berarti HOTS itu untuk semua anak ya? Atau mungkin hanya yang memang terpilih aja gitu. Misalnya yang, sekian persen aja gitu yang berarti bisa mengembangkan HOTS. Tidak sih, justru sekarang pun kan di kurikulum nasional pun keterampilan bernalar ini kan yang justru menjadi inti dari numerasi itu sendiri kan. Bagaimana siswa itu bisa menalar. Nah, menalar ini masuknya dalam HOTS. Jadi mereka tidak hanya terima informasi, tidak hanya sekedar mengulang. Jadi gurunya bilang A, dia bilang A. Gurunya bilang tahapannya 1, 2, 3, muridnya ngikut 1, 2, 3. Gurunya bilang caranya cara A, muridnya sampai rumah juga ngikut cara A gitu. Dia nggak pernah punya kesempatan untuk explore yang lain. Nah, itu masih LOTS tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau HOTS, sekali lagi siswa itu bisa berpikir lebih dan termasuk memikirkan kemungkinan atau alternatif yang beragam misalnya untuk menyelesaikan satu masalah yang sama. Sehingga akhirnya kalau tadi kita lihat juga dalam profil pelajar Pancasila misalnya ada kreativitas ya. Salah satu bentuk kreativitas kalau di matematik apa? Oh iya Miss, misalnya kita bikin project ya, itu memang betul ya, itu salah satu bentuk kreativitas. Kreativitas yang lain itu sebenarnya disadari atau tidak nih ya, ayah bunda, bapak ibu. Itu kalau seandainya ada satu permasalahan matematik nih, kemudian katakanlah ada 2 siswa, ya si A dan si B. Si A menyelesaikan dengan sebuah cara lah ya, cara 1 kita sebut metode 1. Si B menyelesaikan dengan metode 2. Nah, itu sudah bentuk kreativitas tuh, karena berarti ada satu ide orisinal kan, sesuatu yang mungkin tidak diprediksikan sebelumnya, ternyata dia bisa gitu menggunakan alternatif itu. Nah, itu berpikir kreatif. Jadi ternyata tidak harus selalu pokoknya ya, kalau saya kadang di kelas pelatihan kita suka bahas bersama, nggak pakai pokoknya ya Bapak Ibu, pokoknya gini, pokoknya terima dulu, pokoknya kalau soal pembagian kata kuncinya ini, kamu kerjain begini, wah kalau masih begitu, itu masih di LOTS. Tapi kalau sudah di HOTS, lebih open, lebih fleksibel gitu ya Bapak Ibu. Jadi ternyata balik lagi HOTS itu apakah for everyone and for every child? Bisakah semua anak mengembangkan keterampilan HOTS? Oh bisa dan perlu gitu ya, perlu sekali gitu. Jadi karena siswa-siswi kita sudah diberikan keterampilan atau kemampuan berpikir yang sangat luar biasa. Jadi tinggal diarahkan, diberikan tadi itu ya kesempatan, tantangan dan dukungan supaya bisa naik pola berpikirnya ke HOTS. Nah, kalau gitu, nah mungkin sekarang sudah ada yang berpikir ya atau bertanya-tanya. Kalau memang seperti tadi soalnya punya karakteristik yang dipaparkan demikian bagus gitu kan dan helpful gitu untuk bisa mendukung ke HOTS. Boleh nggak di-spill sedikit mungkin gitu ya, di-spill gitu kan. Seperti apa sih soal memo ini gitu ya supaya
Bapak Ibu, ayah bunda di sini dapat gambaran. Tadi kan sudah dipaparkan host dan lain-lain. Kayak bagaimana gitu kan. Nah, sekarang saya kasih tunjuk ya. Sedikit saya spill sedikit 2 contoh. Nah, ini kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan sampel. Pertanyaan sampel ini bisa didapatkan pada saat Bapak Ibu misalnya mendaftarkan putra-putrinya untuk ikut PEMU. Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, sudah ada gambarnya ya. Nah, kalau di kelas pelatihan sih saya biasanya iseng-iseng tanya ini kira-kira soalnya tentang apa. Nah, mungkin saya tanya ya, karena sepertinya tadi chatnya lumayan ramai juga. Nah, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau, sudah ada tulisannya ternyata Bapak Ibu ya. Jadi kurang seru ya. Tadinya saya mau tanya ya, ini kira-kira soalnya tentang apa? Udah kelihatan ya, tentang Bapak dan anak. Nah, jadi di sini soalnya adalah Jason umurnya 9 tahun. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya saya ganti. Kalau ada yang iseng-iseng mau sambil menuliskan solusinya ya, sambil saya membaca soalnya juga boleh gitu ya. Nah, Jason umurnya 9 tahun. Katanya ayahnya Jason umurnya 37 tahun. Maka dalam berapa tahun lagi kah, in how many years time, umur dari ayahnya Jason itu menjadi 3 kali dari umur Jason. Wah, udah ada yang mengerjakan ya Bapak Ibu ya. Berarti di sini banyak pegiat matematika juga ya. Oke, thank you Mr. Steven, Miss Anna, Mr. Deswari. Cepat sekali ya. Ya, nanti kita lihat sama-sama nih ya. Kita lihat sama-sama. Nah, jadi di sini sebetulnya pertanyaannya kita lihat dulu ya, konteksnya betul nggak konteks sehari-hari? Saya pikir ya gitu ya. Kenapa ya? Karena ini adalah permasalahan ada usia ya, usia ayah, usia anak gitu ya. Kalau di sini yang ayah bunda ini sudah sehari-hari gitu ya, usia ayah berapa, usia anak berapa gitu kan. Kemudian dilengkapi juga dengan ilustrasi gitu ya. Jadi menggambarkan soalnya dengan lebih jelas. Wah, ini makin banyak yang menjawab ya. Sepertinya kebanyakan jawaban ada di 5. Baik ya. Nah, di sini berapa tahun lagi gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin analisa pertama perlu dilihat. Karena dikatakan di sini berapa tahun kemudian umur sang ayah itu menjadi 3 kali lipat dari umurnya Jason. Kalau dilihat sekarang umur Jason kan baru 9 tahun. Sedangkan ayahnya sudah 37 tahun. 9 kalau kali 3, 27 ya. Ternyata tidak 3 kali lipat. Jadi berarti berapa tahun lagi ya? Di sini saya untuk mengefektifkan waktu, saya tunjukkan solusinya. Bapak Ibu yang tadi menjawab agak deg-degan mungkin ya, bener apa enggak ya jawabannya ya? 5 tahun lagi. Oke, kita lihat ya. Kalau di kelas seru banget Bapak Ibu bisa pakai drum roll dulu ya, semua drum roll, terus kita lihat ya. Nah, oke. Wah, luar biasa nih. Tadi ada 6 orang sepertinya ya, atau 8 orang yang menjawab tepat sekali ya dalam waktu 5 tahun ternyata di sini. Nah, di sini coba kita lihat dulu solusinya sekilas ya. Ini sebenarnya salah satu strategi juga by the way. Mungkin tadi Bapak atau Ibu juga punya strategi yang lain gitu ya pada saat memecahkan gitu. Bisa jadi ada yang pakai aljabar, bisa jadi ada yang langsung bisa menghitung cepat mungkin mental calculation langsung terbayang di usia berapa dan berapa maka Jason menjadi usia ayah menjadi 3 kali usia Jason. Nah, di sini kebetulan strategi yang saya gunakan pakai visualisasi ya, pakai gambar. Nah, jadi dimisalkan saja umur ayah ini digambarkan dengan satu model warna biru, umurnya Jason digambarkan dengan model yang warna hijau. Nah, karena sasarannya kita mau tahu di usia berapakah ayah ini 3 kali umur Jason, maka ayahnya kita gambar dengan 3 bagian, sedangkan Jason 1 bagian. Nah, mungkin di sini yang perlu menjadi penalarannya itu adalah apakah setiap tahun itu rasio umurnya Jason dan ayah itu sama atau selisihnya yang sama tiap tahun? Itu kan penalarannya. Oh, ternyata selisihnya yang sama. Maka dengan selisih usia Jason dan ayah yang sekarang itu bisa kita terapkan di model ini. Oh, pokoknya berapapun rasionya, kita mau selisih usianya kan tetap pasti selalu 28 tahun antara Jason dan ayahnya. Nah, dari sana baru kita bisa work out solutionnya. Oh, ternyata ketika ayah umur 42 tahun dan Jason umur berapa tahun tuh? 12 tahun ya.
maka 14 dan 42 pas 3 kalinya gitu. Dapat deh gitu ya usianya. Jadi selamat Bapak Ibu, hebat sekali tadi yang langsung cepet ya bisa menghitung 5 tahun. Cara lainnya gimana? Oh bisa juga ditebak juga bisa ya, karena kalau 5 masih nggak terlalu jauh tuh. Jadi kalau pakai tabel gitu, saya bayangkan kan ini biasanya guru-guru yang atau siswa yang well organized, ditebak aja. Oh kalau usia Jason 10, usia ayah 38. Oh ternyata masih belum 3 kali lipat. Kalau usianya Jason 11, usia ayahnya berarti 39. Oh masih belum 3 kali lipat dan seterusnya ya, sehingga didapatkan hasil yang tepat. Tapi hebat sekali, congratulations Bapak Ibu. Nah, kelihatan proses menalarnya ya, nggak simple ya, nggak bisa sekedar langsung terapkan 2 tahap dapat. Tapi harus dipahami dulu situasinya, dinalar, kemudian baru dicari solusi yang sesuai. Nah, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, satu contoh lagi. Ini juga biasanya seru banget. Saking serunya biasanya saya pernah membawakan soal ini juga ya dalam konteks berbeda. Ini bisa orang yang dikasih break juga biasanya nggak jadi break loh Bapak Ibu, saking penasaran nih katanya begitu. Nah ini ada kalkulator unik di sini ya. Kalau biasanya kalkulator tombolnya banyak nih Bapak Ibu. Kalau sekarang kalkulator yang ini kebetulan cuma tombolnya 2 katanya. +1 dan kali 2. Nah jadi kira-kira kayak gini. Jadi cuma ada 2 tombol saja. Kemudian kalau bilangan yang nampak di layarnya itu adalah 1. Jadi saat ini sudah ada bilangan 1. For some reason, tiba-tiba pokoknya sudah ada angka 1. Ada berapa kali sih jumlah minimum tombol ini dipencet? Jadi boleh 1 tombol, boleh kedua-duanya, boleh kombinasi. Supaya akhirnya dapat hasil 200. Gitu ya. Nah itu kira-kira. Silakan kalau mau coba-coba lagi juga boleh. Nah ini juga biasanya cukup seru karena memang hasilnya sama sekali nggak bisa kita duga gitu ya, karena dikatakan di sini minimum number of times. So suppose if I'm working in a small group, kalau saya bekerjanya dalam satu kelompok kecil ya, 3 orang misalnya, mungkin saya coba, oh saya dapat 30 kali. Nah, kayaknya saya cukup pede nih. Ternyata misalnya Bu Natalina, teman sekelompok saya, Bu Natali dapatnya 15 kali. Wah, lebih dikit tuh ternyata ya. Nah, jadi ternyata mendapatkan jawaban itu tidak guarantee langsung jawaban yang diharapkan gitu. Makanya masih proses berpikirnya itu ternyata masih bisa diulik gitu ya. Nah, wah ini hebat sekali nih, Mr. Andrew ya, langsung dapat 9 ya. Nah, betul sekali Pak Andrew ya. Jadi di sini sebetulnya nalarnya itu adalah biasanya orang kan mencoba-coba ya, tentunya bisa salah satu tombol atau bisa misalnya 2 tombol itu digabungkan. Tapi ternyata kalau dari solusinya yang paling mudah itu justru dibalik. Jadi working backwards yang disarankan ya, dari soal dari hasil yang diharapkannya dulu yaitu 200 baru kerja mundur. Kalau setiap kali kita kena bilangan genap itu dibagi 2. Karena kan di sini ada tombolnya kali 2. Jadi justru dibalik. Kalau setiap ada bilangan genap dibagi 2. Kalau setiap ada bilangan ganjil dikurangi 1. Nah dari situ kalau dibalik ternyata betul. 9 kali itu paling sedikit. Ya dengan kombinasi +1 dan kali 2. Ya, jadi itu satu hal yang saya pikir itu bagian dari menalar, dan kalau seandainya kita pikir gimana tuh caranya bisa kepikiran, nah misalnya kan, kok bisa bekerjanya dibalik. Nah itu biasanya kalau kita juga familiar, kalau di sini juga, ya betul Pak Endarman, betul ada typo sedikit Pak. Jadi kalau seandainya kita kita memberikan satu gimana caranya gitu kan bisa siswa kepikiran ke sana, itu biasanya dari banyak exposure dan kesempatan gitu ya. Jadi kalau semakin kita memberikan banyak kesempatan, siswa memecahkan soal-soal, siswa terekspos gitu dengan variasi soal yang beragam, nah dari situ kita juga mungkin mereka lebih punya chance gitu atau opportunity untuk menerapkan itu di dalam situasi yang sama maupun situasi yang berbeda. Jadi contohnya seperti soal tadi juga dari mana misalnya anak bisa dapat inspirasi untuk menggambar model, yaitu kalau misalnya anak tersebut
sudah pernah mungkin ya memecahkan soal yang hampir mirip atau sudah pernah diperkenalkan dengan oh ini model drawing tuh seperti ini sehingga mereka bisa mencoba pakai strategi itu. Jadi memang pengalaman dan paparan itu bisa mendukung ke sana. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, terakhir sebelum menutup, saya ingin juga berbagi inspirasi nih, Bapak Ibu. Nah, kalau saya kaitkan kembali, mungkin itu tadi kan dua contoh ya, dua contoh soal memo. Nah, ini yang terakhir untuk menutup lagi, mungkin ini lebih kaitannya dengan karakter ya. Kalau tadi saya juga menyimak gitu paparan dari Pak Hendarman mengenai sikap pantang menyerah ya. Sikap pantang menyerah atau karakter pantang menyerah itu salah satu yang bisa diasah terutama atau salah satunya melalui matematika. Kalau dari pengalaman sih sudah pasti ya karakter pantang menyerah ini memang sangat sangat bisa dikembangkan lewat matematika karena kembali lagi di sharing saya tadi awal, kadang mendengar kata matematika saja orang sudah punya kesan tertentu gitu, kadang nervous, kadang apa ya. Jadi memang salah satu hal yang kita mau coba kembangkan dari matematika, dari ajang yang mengembangkan keterampilan matematik adalah pantang menyerah. Nah, saya ajak kita untuk bisa menyimak video ini untuk menutup sharing saya ya. Oke, sebentar. Hi, I'm Eddie Wu, and I'm a mathematics teacher. Whole school leadership has such a decisive role to play in enabling the mathematics teachers at a school to be able to do their job in a way that helps their students flourish and enjoy the subject. And one of the really important reasons why that is because the way that students view any subject, but particularly mathematics, it's a byproduct of the way that all of the people around them view this subject. There are few other subjects that have such strong connotations in society of, you know, this is a really tough subject academically. This is for the boys rather than the girls, or this is something which, you know, you really have to be a numbersy kind of person. All of these misconceptions strongly come through the messaging of the people around us when we hear, you know, our school principal said, oh, well, numbers are never really something I understood, but at least the mathematics teachers can really get a handle on it. That sounds like a sort of offhanded, self-derogatory kind of comment, but unwittingly what it's communicated to students is there are people who are maths and there are people who aren't. And that kind of message is fatal for students to be able to develop that perseverance to say, it's okay if you struggle with something for the first time or the second time or the 100th time. What matters is that you do engage in that productive struggle and grow through that process. And whole school leaders, whether they have a mathematics background or not, have such a crucial role to play in that they need to recognize that they are co-workers in every single one of those mathematics classrooms, even if they aren't physically inside it. Nah, videonya Hi, I'm Eddie. videonya sampai di situ ya. Jadi Mr. Eddie ini juga seorang pendidik ya yang definitely mathematics educator yang sangat passionate dengan bidangnya dan berasal dari Australia. Kalau di sana beliau itu cukup sering juga ya, beliau sudah menerbitkan buku juga dan cukup sering juga sharing gitu ya mengenai mathematics. Jadi memang sangat passionate mengenai math. Nah, saya kira beberapa key points ya, beberapa poin kunci yang saya ingin ambil dari sharing beliau adalah yang pertama mungkin tentang sudut pandang ya, sudut pandang, perspektif atau kadang mindset lah kita katakan begitu ya. Sudut pandang anak itu dalam menerima dan memahami sesuatu yang sulit. Nah, sebagai contohnya itu matematika yang seringkali diidentikannya kan sulit gitu kan. Ditentukan banyak hal, termasuk juga komentar orang-orang kalau tadi ya secara khusus. Jadi kalau ada orang dewasa ataupun pendidik yang juga saya juga dulu nggak terlalu bisa atau saya juga nggak gimana lah sama matematika, ternyata itu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi motivasi anak, mempengaruhi penerimaan mereka juga terhadap matematika. Maka dari itu penting bagi komunitas sekolah, kalau tadi memang dikatakan whole school leadership tapi juga adults ya, jadi saya kira baik orang tua murid, pendidik gitu ya, untuk yang merupakan role model bagi anak untuk bisa punya pola pikir, punya semangat, punya pengaruh yang lebih positif gitu untuk anak ini supaya mereka juga bisa perspektifnya juga lebih positif gitu menghadapi matematika ya terkhususnya. Dan yang terakhir yang tadi juga terkait dengan sikap pantang menyerah itu dikatakan di dalam bagian hampir akhir video tadi ya.
bahwa sebetulnya kalau kita tidak memotivasi anak, kita sebagai orang dewasa kita tidak memotivasi atau kurang menginspirasi anak untuk bisa apa ya istilahnya mencoba gitu kan sesuatu yang mungkin sedikit menantang buat mereka, maka sebenarnya kita mengambil kesempatan anak untuk bisa terlibat dalam yang disebut productive struggle gitu ya. Kalau di matematika umum kita bicara productive struggle ini. Karena struggle itu kan seringkali diidentikannya apa ya, kesulitan, satu hal yang kayaknya membuat seseorang itu ya memang merasa kadang-kala nggak jarang merasa sedikit tertekan gitu misalnya. Tapi di sini justru productive struggle. Kenapa? Karena struggle atau hal yang sulit ini justru produktif atau menghasilkan sesuatu yang positif. Kenapa? Karena anak itu bisa bertumbuh lewat productive struggle itu. Nah, apa pertumbuhan yang bisa diraihnya? Salah satunya tentu adalah ketahanan atau perseverance. Nah, mungkin poin tambahan dari saya kalau terkait dengan ajang ya, dan tadi juga ada pesan atau sharing sedikit dari Pak Hendarman gitu kan, mengenai ekspektasi gitu kan. Ekspektasi kita kalau ikut sebuah ajang gitu kan, ikut sebuah kompetisi gitu, misalnya perlombaan, apa sih ekspektasinya? Oh, misalnya diharapkan kita bisa menang gitu misalnya. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak menang? Nah, sebenarnya selain perseverance, ada juga yang disebut resilience kan ya. Nah, resilience ini adalah the ability to bounce back gitu. Ketahanan juga sih, kekuatan juga. Jadi kalau misalkan katakanlah kita berekspektasi sesuatu dan misalnya itu tidak tercapai persis gitu ya yang kita harapkan, apakah kita akhirnya berhenti di situ dan akhirnya nggak pernah coba lagi, atau justru kita bounce back gitu ya. Interestingly, menariknya di kurikulum tertentu, resiliensi ini justru dimasukkan juga gitu ya, ketahanan yang seperti ini justru malah dimasukkan dalam salah satu aspek karakter buildingnya gitu, memang ability to bounce back. Jadi justru siswa itu diharapkan memang sekali lagi bisa bangun lagi gitu ya istilahnya, bisa bangkit lagi, bisa mencoba lagi gitu ya. Jadi just because maybe you don't meet certain expectation for the first time, it does not mean you should stop trying, kira-kira gitu ya. Dan kalau gambaran besarnya, apa sih intinya yang menjadi harapan kita bersama, harapan kita di sini, kami di sini Mentari, itu adalah siswa itu bisa betul-betul manfaatkan kesempatan ajang seperti ini ya, untuk bertumbuh dalam banyak hal, termasuk dalam perseverance, ketahanan, dalam resilience, begitu. Jadi continuous growth itu yang selalu menjadi bagian dari visi misi Mentari, dan itu juga yang ingin kita harapkan untuk pelajar-pelajar Indonesia juga bisa ambil kesempatan ini. Kira-kira begitu sih sharing saya. Terima kasih banyak. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Nova ya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Miss Linda atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ya kepada kita, sampai tadi Bapak Ibu sangat aktif di kolom komentar dan juga di chat Zoom, di personal dan juga di umum ya. Terima kasih Miss Linda. Sekarang waktunya kita untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat raise hand terlebih dahulu, nanti kami akan aktifkan mikrofonnya, atau Bapak Ibu juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Silakan Bapak dan Ibu, karena yang aktif bertanya bisa langsung dapat hadiah loh nanti, yang terpilih ya. Sekarang sudah ada Bapak Wiputra Cendana, Miss Linda. Kita berikan dulu kesempatan untuk Bapak Wiputra untuk bertanya kepada trainer kita. Halo, selamat sore Ibu Linda. Iya, selamat sore Apakah Pak. saya terdengar? Oke, baik. Iya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Putra. Ada satu tren baru, yaitu bagaimana anak-anak yang kemudian dikumpulkan dari yang memang luar biasa sekali di dalam kognisinya, di dalam game Clash of Champions, ya kurang lebih seperti itu. Dan ada satu pembelajaran menarik yang kemudian kita seperti tercengang gitu ya. Kenapa kok ada yang namanya cryptarhythm, di mana ada siswa yang diminta untuk menjumlahkan dari adanya huruf-huruf dan lain sebagainya. Nah, upaya apa yang akan dilakukan terkait dengan menghadapi para siswa seperti yang tadi kita sudah tahu trennya begitu, di tengah-tengah kondisi yang tadi Miss Nida sampaikan bahwa guru-guru masih di dalam lots nih, yang masih mungkin menyebutkan mungkin cara-caranya masih mengikuti tren-tren yang sebelumnya seperti apa gitu, dan ternyata sudah harus berubah dan lain sebagainya. Dan juga Mentari punya banyak sekali terobosan ya, kami menggunakan juga buku juara, dan hari ini kami juga tadi dibekali ada memo dan lain sebagainya
yang dapat juga membantu untuk guru-guru. Nah, kiranya ada rekomendasi, arahan, ataupun inisiasi-inisiasi apa yang dapat kita berikan, khususnya kalau di dalam konteksnya adalah mengajar para mahasiswa guru yang ada di Universitas Pelita Harapan, khususnya di bidang matematika. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Wiputra ya yang masih sangat konsisten juga nih menjadi dosen ya di jurusan pendidikan guru begitu ya. Jadi memang kebetulan kalau di program pelatihan kami, kebanyakan atau seringnya kami dealing dengan in-service teacher. Jadi memang guru-guru yang justru sudah berada di lapangan. Nah, saya kira sih kalau Pak Wiputra dan rekan-rekan juga sudah sangat familiar ya dengan di buku juara itu metode CPA misalnya salah satunya atau CRA, sekarang sering disebutnya jadi P-nya itu representasional. Itu sudah bisa menjadi salah satu bekal yang cukup foundational saya kira untuk bisa beralih dari HOTS ke LOTS, dari LOTS ke HOTS ya. Dan bukan beralih sebetulnya, tapi lebih memperbanyak lagi kapasitas HOTS. Karena untuk sampai ke HOTS tetap kan LOTS itu kan diperlukan ya Pak. Saya pikir sih begitu. Jadi memperkenalkan CPA misalnya salah satunya itu bisa tetap saya rasa sih saya rekomendasikan. Kemudian kalau memang sudah menggunakan resources juga yang tersedia, saya kira sebetulnya kadang begini sih modalnya guru matematika itu kan adalah soal ya salah satunya gitu modal yang paling utama. Jadi definitely kalau saya pernah juga atau sering gitu ya mendengar terminologi low floor high ceiling task gitu. Jadi memang tugas awal atau yang kalau di beberapa sumber kami dikenal sebagai anchor task itu memang menjadi satu hal yang juga sangat penting ya. Jadi bagaimana membawa satu pembelajaran itu kan memang problem solving bukan just solving of the problem itu kan agak beda juga ya. Karena kalau problem solving memang seluruh ekosistem, situasi dan juga ya lingkungan belajar itu dikondisikan sedemikian supaya siswa itu selalu berpikir aktif. Salah satunya dari stimulusnya dulu. Jadi sekali lagi terima kasih juga Pak Wiputra dan rekan-rekan ya sudah mempercayakan untuk bersama kami lewat juara matematika dan semoga itu juga menjadi satu langkah awal yang positif. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, makasih. Kembali ke Kak Nova, silakan. Ya, terima kasih Pak Wiputra untuk pertanyaannya dan juga Miss Linda untuk penjelasannya ya. Bapak Ibu silahkan dapat bertanya di kolom chat atau juga langsung raise hand ya Bapak Ibu. Tadi saya lihat sudah ada yang raise hand tapi sudah turun lagi. Mohon raise hand kembali Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya Kak Nova, Pak Hendarman barangkali ada yang mau ditambahkan, Pak. Silakan Pak Hendarman jika ada yang hendak ditambahkan. Saya rasa sudah cukup ya Bu Linda ya. Dan Baik. ini mungkin ke depan ya Bu Linda ya. Mm-mm. Karena saya lihat ada pertanyaan SMP-nya belum pernah mendengar. Kan ini baru di tingkat SD ya. Betul, Pak. Nah, itu mungkin another challenge, new challenge in the future ya. Jadi Iya, mungkin level nanti di up-nya, Pak. SMP, di SMP. Iya. Itu Doakan, aja Bu Pak. Linda. Iya, iya. Iya, makasih Pak untuk Iya. dukungannya. Kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Hendarman. Bapak Ibu silahkan jika ada yang mau bertanya boleh ke Miss Linda atau mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Hendarman. Boleh ya Pak? Ada yang bertanya dari Bapak Ibu guru yang sudah hadir atau orang tua yang sudah hadir? Silahkan dapat bertanya Bapak Ibu, raise hand terlebih dahulu atau menulis di kolom chat Zoom juga tidak apa. Oke, ini pertanyaan terbatas loh Bapak dan Ibu dan ada hadiahnya nanti untuk 5 penanya yang beruntung ya. Silahkan Bapak dan Ibu jika ada yang hendak bertanya. Kak Nova ada di kolom. Sudah ada nih Miss Linda dari Pak Joko Triwibowo. Bagaimana mempertahankan semangat anak untuk bisa mengerjakan latihan-latihan dari buku-buku yang sudah dibeli? Iya, Pak Joko. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang sangat praktis ya, Pak ya. Mempertahankan semangat. Kadang-kadang ada yang kalau dulu ibu dan ayah saya sih di rumah sering bilang, kamu kalau punya semangat jangan kayak semangat limun katanya. Semangat limun itu kalau baru dibuka dia ces gitu. Tapi udah gitu dia jadi flat gitu ya. Seperti minuman bersoda itu ya. Nah, jadi intinya bagaimana mempertahankan semangat, ini sebenarnya saya kembalikan lagi tergantung karakteristik anaknya nih Pak. Jadi maksudnya kalau dari pengalaman saya juga ya, kalau di kelas ya misalnya, ada anak yang tersemangati kalau ada reward system. Nah, misalnya kayak Kak Nova tadi ya mengatakan nanti ada sesuatu yang menarik nih. Ya, kalau di kelas kita guru-guru nanti kita bisa kumpulkan bintang, misalnya stiker bintang atau apa-apa. Ada yang tertarik
dengan sistem begitu. Jadi kalau seandainya stikernya nanti makin kumpul banyak, jadi dia bersemangat karena dia tahu dia mengumpulkan sesuatu yang sifatnya eksternal. Ada yang misalnya begitu. Kemudian ada juga yang mungkin karakteristiknya harus ada tarik ulur mungkin ya. Jadi tarik ulur gini, mungkin tidak bisa kalau dia pakai jadwal yang tiap hari mungkin 20 menit gitu. Mungkin dia harus dalam 1 minggu ya 2 kali aja gitu. Atau harinya diganti, bisa jadi kayak gitu. Jadi sebetulnya tips dan triknya bagaimana mempertahankan semangat itu disesuaikan lagi dengan karakteristik anaknya gimana. Apa dia lebih butuh yang fleksibel, atau dia lebih butuh ada semacam rewardnya, atau dia juga ya butuh semangat-semangat dalam bentuk lain ya sebetulnya. Sehingga dia tetap punya motivasi, tapi juga nggak terlalu merasa tertekan sih, saya kira sih begitu ya Pak Joko. Jadi terima kasih nih sudah ada bentuk dukungannya, resource-nya udah ada ya Pak ya. Tinggal nanti bagaimana menyemangati anak ya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Linda. Ada tambahan dari Pak Hendarman? Mungkin? Kalau saya mau jawab yang ada di ini bisa nggak ya? Boleh Nggak Pak apa-apa. Hendarman, silahkan. Iya, ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tuh sama juga pertanyaan ini ditujukan untuk Bu Linda, penggunaan kalkulator gitu ya. Penggunaan kalkulator, terus kalau misalnya ini dikurasi di Kemendikbud dapat bintang berapa gitu. Pertanyaan seperti itu. Yang pertama, kalkulator itu memang itu pro and cons ya, Bu Linda ya. Tapi kan kita lihat juga di berbagai negara penggunaan kalkulator itu juga tidak dilarang kan ya. Betul Ya, sekali Pak. ini yang mungkin nanti Bu Linda yang lebih ahlinya ya. Kalau saya dengan anak saya ketika dia SMP gitu ya, ya saya juga tidak melarang dia menggunakan seperti itu. Ya, karena Betul. juga belum tentu gurunya juga bisa secepat itu juga kan menjawabnya. Nah, kalau saya ditanya berapa kurasinya, bintangnya gitu. Nanti kita tunggu aja Bu Natali kan akan mengirim nih ke kurasi Sudah Pak, sudah dikirim. terkirim. Iya, Ya masih nanti menunggu, udah dibales secara sistem, ya masih menunggu jawabannya Pak. Demikian. ya itu Iya, memang proses kurasinya sekitar 1 minggu itu iya Pak. biasanya 1 sampai 2 minggu nanti kelihatan Bu Natali ya itu Iya Pak. nanti langsung bisa. Saya nggak bisa jawab sekarang dengan pertanyaan dari Pak Joko Tribo. Bukan. Dari Ibu Ceris Sulistri Tiori nih Pak, Iya, yang dari soal Ibu ya. kurasi. Ya, Iya, tadi jadi saya belum bisa jawab Ibu Ceris. iya. Nanti tunggu hasilnya gitu. Mm-mm. Ya, Terima terima kasih kasih. Bu pertanyaannya dan Baik. jawabannya Pak. Terima kasih jawabannya Pak Hendarman dan juga tadi Miss Linda ya. Kita persilakan dulu yang raise hand tadi pertama ada Bapak atau Ibu Petir Alvaro. Silahkan untuk di-unmute Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu Petir Alvaro tadi yang raise hand. Oke, sudah Halo, aktif selamat ya. sore. Selamat Halo sore Bu. Ibu. Ya Ya, Ibu, silakan Bu. perkenalkan saya salah satu orang tua yang ikut kegiatan untuk memo. Terus terang, ini pertama sekali ikut ya. Wah, Untuk hebat Bu. Selamat. Jadi Yeay. saya agak penasaran. Jadi saya coba lihat pantau IG, medsos, Google. Wah, ternyata bagus. Kemudian sedikit bertanya, Miss. Selaku orang tua ya, untuk soal cerita matematika. Kadang anak-anak karena zaman sekarang lebih ke gadget ya. Kalau untuk baca buku kadang jarang. Kalau dikasih soal matematika yang pertanyaan simpel, ngerjainnya cepet. Cuma kalau udah soal cerita, kadang anak-anak bingung. Mama ini maksudnya apa? Ini seperti apa? Itu kira-kira gimana ya, Miss ya? Kita sebagai orang tua untuk di rumah gitu. Makasih. Iya. Iya, betul. Iya, Bu. Terima kasih banyak pertanyaannya. Memang istilahnya pertanyaan Ibu ini adalah pertanyaan dari banyak teman-teman guru juga. Karena kembali lagi soal cerita ya. Soal cerita itu sebenarnya anak-anak tuh suka cerita ya, Bu ya. Tapi kalau udah masuknya ke soal cerita itu menjadi agak kompleks ya. Karena salah satunya memang ini sih, soal cerita itu kan butuh membaca. Jadi biasanya itu tidak semua siswa itu sudah punya kebiasaan membaca yang baik. Jadi mungkin itu menjadi satu poin tantangannya dulu tuh. Kalau kita tadi bicara challenge, mungkin challenge pertama, apakah anak ibu dalam hal ini
akan punya ketahanan untuk membaca soal itu kalau ada 5 baris dari baris 1 sampai 5. Kalau tips prakteknya, praktisnya sih bisa begini salah satunya. Jadi kalau ada 5, itu bisa pakai kertas gitu ya. Anaknya pakai kertas baca. Dia bacanya itu mungkin sebaris demi sebaris. Kemudian bacanya baca aktif mungkin ya. Jadi dari kalimat pertama misalnya yang dia paham apa, tulis dulu. Dari kalimat 2 yang dia paham apa. Kalau toh ada kosakata yang belum dipahami kan bisa pakai alat bantu kan, misalnya kamus. Atau kalau ibu sudah ada, di bukunya sudah ada glossary gitu kan, di indeks itu juga bisa digunakan. Jadi memang ini belajar matematika atau membaca dua-duanya, Bu. Nah, itu dia. Karena memang saat ini kan kalau kita bicara soal cerita butuh yaitu itu tadi kemampuan literasi dan membaca dan memahami informasinya dulu. Nah, dari situ setelah udah dibaca semua, mungkin langkah berikutnya kamu sudah paham nih sekarang soalnya. Pertanyaannya apa ya kira-kira? Kamu harus mencari apa di sini? Gitu. Jadi setelah itu oke, baik. Nah, yang bisa kamu lakukan apa? Jadi kalau ibu mau membimbing, nah mungkin tanya jawabnya kira-kira gitu. Pertama apa dulu informasinya, kedua apa yang ditanyakan dari soal itu, kemudian strategi dia kira-kira apa. Nah, kalau jawabannya sudah dapat boleh dicek kembali. Udah benar apa belum? Jadi bertahap gitu kira-kira ya Bu membacanya. Gitu ya Bu. Baik, ya makasih Miss. Ya, dan selamat Bu sudah ikutan ya. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Miss Linda untuk jawabannya. Nanti bisa langsung dipraktekkan ya Bu ya. Kemudian ada penanya berikutnya nih Miss, sebelum nanti kita ke kolom chat ya, kita yang raise hand dulu ada Miss Zeni Artika. Silakan Miss Zeni, pertanyaannya untuk siapa? Ya, terima kasih Miss Nova. Ya, jadi Miss sudah bisa dengar suara saya, Miss? Bisa, Bu, Terdengar bisa. ya jelas Ibu Iya. Zeni. Jadi kami dari 52, Al-Azhar 52 Sidoarjo. Oh, baik. Ya, hai Miss Linda. Halo. Oke, jadi pertanyaan dari kami yang pertama, ini kan kami baru pertama kali ya, Ibu Bapak, untuk mengikuti memo ya. Nah, untuk soal-soal itu bagaimana? Apakah bisa kami diberikan spill-spillan dikit gitu, Pak, Bu? Soalnya kan memang baru pertama untuk memo ini gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, sama seperti Ibu tadi ya, yang Ibu siapa tadi saya lupa. Ibu Petir. Iya, Ibu Petir. Dalam pengaplikasian sehari-hari itu, kami sebagai pengajar matematika ataupun matematik ya, jika anak sudah diberikan atau di soal cerita gitu, entah di buku atau entah di mana gitu, itu dikasih soal cerita itu sudah kerasa ini, wah bagaimana gitu, sudah kayak takut sendiri, waduh Miss, kenapa begini Miss gitu. Nah, baru setelah kita terjemahkan, istilahnya kayak kita terjemahkan dengan bahasa kita contohkan dengan bahasa sehari-hari, itu mereka bisa. Nah, semisal nih kalau ada lomba seperti ini, itu kan nggak mungkin kita sebagai gurunya harus membimbing di sampingnya untuk menerjemahkan gitu. Nah, itu caranya bagaimana ya, Miss, gitu loh. Itu aja sih dari kami, Miss. Terima kasih. Baik. Ya, baik Bu Zeni, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang mudah dulu ya, pertanyaan 1 kan tadi mengenai sampel soal dan juga rekomendasi buku. Nah, nanti begitu ketika Ibu mendaftarkan siswa-siswinya, itu nanti akan otomatis mendapatkan sampel soal untuk tiap jenjang yang didaftarkan ya Bu ya. Jadi itu butir-butir soalnya sudah bisa menjadi semacam acuan. Kira-kira nanti tingkat kesulitannya, variasi soalnya, kemudian strategi penyelesaian yang disarankan seperti apa itu sudah lengkap tersedia. Kemudian yang kedua tadi bagaimana untuk intinya tentang sampel soal ya. Kita juga ada buku-buku yang kita rekomendasikan. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, nah pada saat Ibu mendaftar, sekali lagi informasi itu juga tersedia. Jadi ada buku-buku yang kita rekomendasikan yang sekiranya bisa digunakan sebagai sumber lain gitu ya, untuk memperkaya atau mempersiapkan siswa-siswi Ibu. Nah itu yang gampang. Nah tadi yang kedua yang lebih susah ya Bu ya, pertanyaannya ya. Nah mengenai soal cerita tadi ya tentunya kalau
perlombaan memang independen ya, maksudnya siswa itu diharapkan mandiri kan tadi kan, seperti salah satu karakter yang kita harapkan. Jadi memang mereka harus menghadapi tantangan itu akhirnya seorang diri ya. Jadi mungkin saya kira gini, kalau memang Bu Zeni memang mau mempersiapkan siswanya sebelum hari H perlombaan gitu kan, tentunya, nah dalam langkah persiapan ini yang bisa Bu Zeni tetap membimbing seperti tadi memberi semangat. Tapi kalau udah di ajangnya itu di hari H tentunya siswa akhirnya harus bisa sendiri gitu ya. Walaupun saya kira gini, ada satu hal lagi juga ya, walaupun kita tadi banyak bicara tentang soal cerita, ya soal cerita itu adalah contoh soal memo ya salah satunya. Tapi tidak semua soal juga bentuknya soal cerita sebetulnya. Jadi jangan khawatir bahwa semua soal mereka harus baca bacaan yang panjang 5 baris, enggak juga. Ada pula yang bentuknya kan seperti kalkulator tadi juga ada visualnya. Ada juga yang nanti bentuknya misalnya pola. Nah, itu udah langsung terlihat tuh angkanya misalnya. Jadi tidak semuanya juga mereka harus selalu baca 5 kalimat, 6 kalimat. Tidak sih, Bu. Jadi ada variasi juga. Kira-kira begitu, Bu Zeni. Salam untuk rekan-rekan di Al-Azhar 52 ya, Bu, Sidoarjo. Wah, terima kasih Miss Zeni dan juga Miss Linda yang sudah memberikan jawaban ya, dan juga pertanyaan-pertanyaannya ternyata sangat kreatif-kreatif ya. Sedikit pesan sponsor Miss Linda. Jadi Bapak Ibu yang sekiranya sudah mendaftar memo atau belum mendaftar memo dapat mengikuti kita di Instagram @pelajarberkreasi supaya mendapatkan info-info terbaru mengenai memo 2024. Di sana kita sudah publish juga topik-topik yang diujikan pada memo sehingga ada referensi untuk belajarnya ya. Terus ada juga buku rekomendasi memo. Atau Bapak Ibu juga dapat menemukan di sana informasi mengenai gimana sih tutorial mendaftar memo gitu. Jadi langsung dikepoin saja ya Bapak dan Ibu Instagram @pelajarberkreasi. Nanti ada tips dan trik belajar juga dari Miss Linda selanjutnya. Jadi ditungguin. Kemudian ini kita masuk ke pertanyaan yang di kolom chat Miss Linda. Ada dari, wah namanya sama, dengan Miss Nova atau Mr. Nova ya. Untuk anak yang suka matematika tapi malas mengerjakan apabila tidak disuruh. Bagaimana ya cara mengatasinya? Soalnya kalau disuruh baru mengerjakan nih Miss. Bagaimana? Ternyata kurang Jadi anaknya motivasi. punya minat sebetulnya. Oh, kemampuannya ada ya. Ada kemampuannya, tetapi dia tidak mau mengerjakan. Jadi inisiatifnya kurang. Jadi harus disuruh dulu, dipaksa dulu, baru dia belajar. Ya, memang ya itulah ya masalah motivasi itu ya. Kalau ini siswa berarti butuh pengenalannya memang lumayan ya untuk bisa dikenali kenapa ya dia harus disuruh terlebih dahulu. Kuncinya memang kan kita tidak mau memaksa, tapi kita mau membuka kesempatan gitu ya. Dan untuk kalau memang ini konteksnya antara guru dan peserta didik, memang yang pertama harus dikenali dulu, kembali lagi kenali dulu anaknya, mesti ada relasi dulu, sehingga bisa ditemukan gitu penyebabnya. Kenapa anak ini nggak mau bergerak sendiri gitu. Apakah memang dia punya pengalaman yang kurang menyenangkan ketika mungkin dia mengerjakan hal yang sama itu. Kadang-kadang kan orang begitu ya, anak pun begitu ya, dia punya satu pengalaman seperti tadi kan, kalau kita bicara resilience itu tadi ya, mungkin karena dia pernah gagal atau salah atau kurang sempurna mengerjakan sesuatu sebelumnya dan boleh jadi dia mendapat feedback yang atau masukan yang kurang menyenangkan gitu ya, mungkin cara penyampaiannya yang kurang menyenangkan, sehingga dari situ dia terbentuklah satu, bisa jadi agak traumatis gitu ya, jadi dia nggak mau coba lagi. Nah itu bisa jadi begitu. Bisa jadi juga memang anaknya kalau sudah dulu juga saya punya sih beberapa siswa yang begini ya, istilahnya kepribadiannya agak chill begitu ya, jadi santai aja gitu dan dia nggak mau menonjolkan dirinya, tapi dia tuh sebenarnya sangat mau gitu misalnya kalau membantu temennya misalnya begitu. Jadi kalau konteksnya bisa nggak kamu menjelaskan ini kepada temanmu, nah awalnya dari situ, oh ternyata dia bisa dan mau, tapi dia nggak mau kalau disuruh ke depan kelas yang presentasi, dia nggak mau ternyata karena kepribadian dia lebih senang support di belakang gitu tipikalnya. Jadi kembali lagi kuncinya satu sih, dikenali dulu, karena dari dikenali itu akan diketahui penyebabnya apa. Dan memang kalau saya kira kalau dalam belajar nggak mungkin ya kalau dia nggak pernah mau gitu berinisiatif melakukan sesuatu, akhirnya at some point dia harus melakukan sesuatu, hanya mungkin nanti konteksnya apakah dia maksudnya tidak mau melakukan sesuatu di depan umum seperti tadi atau bagaimana. Jadi kuncinya hanya dikenali dulu saja sih supaya nanti bisa dicarikan bagaimana pendekatannya gitu yang cocok.
Begitu kan, Nova? Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Linda sudah menjawab ya, Bapak atau Ibu Nova tadi untuk pertanyaannya. Kemudian kita lanjut nih, tadi untuk pertanyaannya Miss Josephine sepertinya sudah dijawab oleh Pak Hendarman ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya Miss Rahma nih. Miss Linda contoh struggle productive struggle kali ya, yang bisa dilakukan orang tua di rumah itu yang bisa ditiru anak seperti apa ya? Nah, terima kasih nih Bu sudah meng-highlight kembali ya poin tadi, poin yang sangat penting dari karakter ya, karakter perseverance atau ketangguhan ya, kemampuan seseorang untuk tidak langsung menyerah ketika ada kesulitan yang pertama kali dihadapi gitu ya. Itu kan perseverance ya, ketangguhan dalam jangka waktu yang lama. Nah, productive struggle ini sebenarnya adalah suatu konsep lah istilahnya, dan biasanya memang umum kita bicarakan di subjek math, karena kembali lagi tadi kalau kita refer ke video yang kita tonton, matematika seringkali diidentikan subjek yang tough atau sulit. Maka dari itu muncullah term productive struggle, walaupun sulit, tapi ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, kira-kira gitu. Baik untuk pertumbuhan diri saya, baik untuk pertumbuhan kognisi saya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih contoh bisa orang tua mungkin bisa mendukung siswa atau menempatkan anaknya dalam situasi productive struggle? Sebenarnya ini tadi pertanyaan Ibu Petir itu yang pertama, soal cerita misalnya ya. Jadi kalau kita tetap gitu misalnya ketika siswa atau anak kita gitu punya PR gitu tentang soal cerita, jangan istilahnya gini, jangan langsung oh ya udah dilewat saja ya, nggak mungkin juga dilewat ya, tapi maksudnya mungkin hari pertama kayaknya sulit sekali. Nah, harapannya nanti hari kedua atau kesempatan kedua tidak sesulit hari pertama, biasanya sih gitu ya, karena kan kalau mau memulai kebiasaan baru ya misalnya mencoba mengerjakan soal cerita secara mandiri itu kan mungkin langkah besar untuk beberapa anak ya, seperti tadi kita bahas gitu kan, nggak mudah gitu ngajarin untuk baca dulu, pahami, lalu selesaikan. Tapi saya kira kebiasaan apapun ketika nanti sudah ya pastinya lebih terbiasa, kita akan lebih nyaman kan. Apapun juga kalau masih baru kita nggak familiar, pasti kita nggak nyaman sekali. Tapi masuk ke hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya biasanya it feels easier. It feels. Kenapa? Karena kita sudah lakukan itu beberapa kali secara konsisten. Jadi rasanya sih lebih nyaman, nggak sesulit hari pertama. Betul nggak ya? Coba deh, Bapak Ibu kalau mau mulai kebiasaan kecil aja, misalnya apa ya, bangun 10 menit lebih pagi. Yang paling susah tuh kapan? Hari pertama kan? Tapi setelah itu, kalau dilakukan terus dengan konsisten, it will feel easier eventually. Nah, sama seperti tadi ya, jadi gimana caranya kesempatan productive struggle? Nah, mungkin bolehlah dicoba gitu kan, misalnya kalau memang mau diikutkan memo, nah mungkin ini kesulitan yang akan dia hadapi gitu kan, tapi ini menjadi satu productive struggle yang nantinya menumbuhkan juga sih, hopefully begitu. Terima kasih Miss Linda untuk jawabannya, sudah menjawab ya Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya. Jadi untuk mengikuti memo juga salah satunya nanti mereka akan mengalami productive struggle. Nah, ini ada pertanyaan sepertinya harus saya yang menjawab ya. Anak saya sudah mencoba trial test untuk memo 2024. Saya lihat ada 8 contoh soal dengan waktu 15 menit. Dengan rata-rata per soal hanya 1 menit 52 detik. Apakah nanti pada babak penyisihan juga akan menerapkan rata-rata waktu yang sama? Jawabannya tidak ya Pak, karena ini hanya trial test dan anak-anak dapat melakukan unlimited trial gitu. Jadi mereka bisa berulang kali melakukan trial. Kemudian kalau nanti di babak first round itu, di babak penyisihan itu untuk 25 soal anak-anak akan memiliki waktu selama 2 jam. Jadi tidak secepat saat trial test ini. Begitu ya Pak Indra. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya sudah dijawab oleh panitia ya. Kemudian berikutnya ada dari Bapak Ibu Eser, bagaimana cara memahami dan trik dalam menyelesaikan soal matematika dalam bentuk numerasi, sedangkan anak-anak lebih sulit memahami jika dalam soal numerasi karena terlalu banyak bacaan dan perlu waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Ada triknya nggak sih, Miss? Ya, kalau trik itu, kadangkala trik itu sering diidentikan dengan cara cepat ya begitu ya. Kalau menurut saya sih gini ya, cara cepat itu ya kecepatan itu bukan segalanya sih ya.
Sebetulnya begitu. Jadi kalau kita misalnya triknya seperti apa, mungkin sebenarnya ini hampir mirip dengan pertanyaan pertama kalau terkait dengan tadi mengenai yang soal cerita ya. Memang kuncinya adalah pembiasaan itu sih, itu yang paling penting. Karena kalau kalau tidak pernah ada pembiasaan dan tiba-tiba aja di saat misalnya kan ini salah satu bentuk assessment kan sebenarnya ajang begini kan, bagaimana kita mengukur gitu kan, siswa itu bisa mengukur kemampuan numerasi mereka gitu melalui ajang seperti ini gitu salah satunya. Udah bisa belum? Udah menguasai belum? Kalau saya merasa udah menguasai bisa tidak mengerjakan model soal yang mungkin tidak sefamiliar itu gitu atau bentuknya sedikit berbeda. Nah, sebenarnya kan begitu ya. Nah, tapi kalau sudah ada pembiasaan ya dengan sendirinya paling tidak mungkin rasa gugup atau rasa takutnya itu enggak setinggi itu ya karena sudah terbiasa atau mungkin kalau tadi juga banyak yang mengajukan pertanyaan mengenai apa ya menggunakan sumber-sumber yang sudah ada itu kan salah satu cara membiasakan. Nah, balik lagi jadi ketika hari H itu udah bukan kesempatan pertama nih siswa diperhadapkan dengan misalnya soal yang begitu karena sebenarnya sudah biasa gitu sudah ada proses pembiasaan situ sih jadi saya kira kuncinya dari pembiasaan ya membangun good habit itu tadi. Baik, terima kasih Miss Linda. Dan ini disimpulkan nih sama Ibu atau Bapak Rian ya, bisa karena biasa katanya. Jadi Iya kita harus betul. membiasakan. Luar biasa sekali responnya Bapak Ibu. Ini yang terakhir sepertinya ya Bapak Ibu, karena kita sudah hampir 1,5 jam. Jadi saya rasa ini ada pertanyaan terakhir, karena banyak juga yang menanyakan ini sebelumnya Miss Linda. Seberapa penting sih memasukkan anak les Sempoa atau jari matika untuk perkembangan anak-anak dalam menyelesaikan soal math? Ya. Sempoa ya, Sempoa jari matika itu kan salah satu metode sebetulnya. Metode sasarannya adalah mental math, mental computation. Jadi dengan kata lain kalau saya nggak punya, tadi Pak Hendarman juga sudah bahas sedikit Pak tentang kalkulator. By the way, saya sepaham sekali Pak bahwa maksudnya penggunaan kalkulator ini masih debatable ya Pak ya. Dan sebetulnya bisa disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan. Karena dulu juga dalam beberapa konteks di tempat saya mengajar, ada misalnya kalau di kelas 6, satu atau dua anak yang sangat-sangat struggle sekali dengan aritmatika, maka kita akan perbolehkan mereka menggunakan kalkulator secara dalam batasan yang sedikit lebih dari siswa yang lain gitu, supaya mereka tidak terganjal di situ dan bisa lanjut problem solving gitu. Nah, anyway, jari matika dan Sempoa, oke. Dia itu adalah mental math kan intinya. Jadi kalau saya nggak punya kalkulator, nggak punya kertas, nggak punya pen, bisa nggak saya tetap misalnya menghitung sesuatu gitu kan, melakukan kalkulasi sesuatu gitu. Nah, ceritanya bisa nih hebat karena udah punya dua trik tadi. Tapi tahukah Bapak Ibu, sebetulnya mental math itu nggak terbatas hanya pada Sempoa dan jari matika aja. Tapi justru jadi saya di sini mau memberikan sudut pandang lain gitu ya. Tapi mental math itu adalah pada intinya ketika siswa itu justru bisa punya intuisi bilangan yang baik ya. Jadi kalau siswa punya intuisi bilangan yang baik, maka mereka diperhadapkan pada soal perkalian misalnya perkalian bilangan dengan dua angka. Mereka tidak terpaku pada hanya satu cara aja, tapi mereka bisa pecah bilangannya itu sedemikian di dalam benak mereka, sehingga mereka bisa tuh dapat hasil kalinya tanpa harus wah kayaknya kepayahan gitu. Kepayahan di sini dalam arti waduh gimana ya gitu pakai perkalian bersusun terus ada salah-salah karena lupa tabel perkalian dan lain sebagainya. Itu banyak sebenarnya kalau begitu ya mental computation, mental math itu banyak dan itu memang mental math itu didukung oleh apa ya intuisi bilangan yang baik. Jadi dengan kata lain kalau justru yang lebih pentingnya, saya kira gini lah, saya simpulkan bahwa yang lebih pentingnya itu adalah bagaimana mengembangkan intuisi bilangan nih. Kalau teman-teman rekan-rekan pendidik ya pasti familiar karena di Kurmer juga ada di capaian belajar kan mengembangkan intuisi bilangan ini. Bagaimana mengembangkan intuisi bilangan sehingga siswa tidak perlu hanya terkunci pada satu metode tertentu intinya gitu. Tapi mereka bisa berpikir sangat fleksibel tentang hubungan atau keterkaitan antar bilangan. Nah, itulah yang skill yang lebih istilahnya skill yang lebih valuable ya saya kira ya lebih bernilai itu bisa dibawa sampai jangka panjang gitu. Baik, terima kasih Miss Linda atas Masih. pemaparan dan jawabannya yang sangat luar biasa. Dan ternyata kita sudah sampai nih Miss Linda dan Bapak Ibu di penghujung acara. Oleh karena itu, sebelum acara kita ini kita lanjutkan dengan informasi-informasi selanjutnya nih. Kita terlebih dahulu say goodbye dulu kepada Pak Hendarman karena beliau ada agenda lain. Silahkan Bu Natali dan Pak Hendarman.
Iya, terima kasih Pak Hendarman atas waktunya dan sudah bersama kita Terima berbagi banyak, Pak. paparan pada hari ini dan juga untuk Miss Linda. Terima kasih Pak Hendarman. Mungkin Terima Bapak sudah kasih. ditunggu meeting lain. Mohon maaf ya Pak, jadi molor Ya, Bu sedikit. Natali. Terima kasih Bu Natali. Ya, Iya, Bapak Ibu mau apa-apa silakan mengikuti memo ya. Mungkin sebelum mengikuti memo ada lagi kan yang latihan memonya itu. iya Pak. Ya, saya juga mau ikut sebenarnya. Si Bapak. Terima kasih Bu Natali. Terima Iya kasih Bu. Pak. Makasih Mari banyak, Pak. Pak. Sehat Iya. selalu Pak. Sampai Pak. Ya. Selamat, Iya, Selamat terima sore. selamat kasih. sore Pak. Selamat sore, Thank you. Terima kasih Pak Pak. Hendarman. Saya izin. Iya Pak. Mohon maaf ya Pak, jadi Enggak lewat Bu sedikit Natali. dari waktu Bapak. Enggak Thank you. apa-apa, Bu. Makasih, Bu. Izin. Terima kasih Pak Hendarman dan Iya. juga Bu Natali ya. Sekarang kita sudah di penghujung acara dan juga pertanyaannya saya lihat sudah habis nih Miss Linda. Tadi aktif banget bertanya. Ini Bapak Ibu, saya ingin memesankan bahwa yang ingin bertanya-tanya lagi seputar memo dapat menghubungi kami di CS Pelajar Berkreasi ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga sudah bergabung di grup WhatsApp. Jadi silahkan untuk chat personal saja adminnya. Nanti akan ada tim Mentari Mathematics Olimpiad yang akan membalas pesan Bapak dan Ibu. Nah, sebagai closing statement mungkin dari Miss Linda untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini, silakan Miss Linda. Oh iya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi Bapak Ibu pendidik maupun ayah dan bunda yang hadir, sekali lagi terima kasih banyak sudah mendukung gitu ya kegiatan ini dan sudah mendengarkan paparan-paparan yang ada. Nah, semoga kami berharap melalui kegiatan ini kita bisa bersama-sama seperti tema kita ya, kita bisa mengembangkan potensi matematika anak. Kalau tadi kita banyak berbicara tentang productive struggle, mungkin ini adalah satu kesempatan, ambil kesempatan ini melalui Ajang Memo untuk bisa mengembangkan potensi matematika anak. Nah, ini bisa jadi bentuk dukungan dari orang tua dan tenaga pendidik sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Miss Linda. Terima kasih kepada Miss Linda atas materi dan juga tadi diskusi yang sangat menarik ya dengan Bapak Ibu yang sudah hadir. Pastinya tips dan trik yang dibagikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kita terapkan ya dalam mendampingi anak kita belajar dan berkembang untuk berprestasi di bidang numerasi. Nah, Bapak Ibu sebagai penutup, tadi kita sudah menyampaikan bahwa kita akan memberikan hadiah untuk 5 orang yang beruntung ya. Masing-masing akan mendapatkan 1 tiket gratis untuk mendaftar